Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau. Dan kali ini kami sedang ngumpul mau ngobrol tentang bagaimana sih transisi hidup menjadi seorang perempuan yang dewasa. Betul. Karena menjadi dewasa itu tentunya diiringi dengan rasa canggung dan juga kesepian. Dan banyak tantangan yang datang bersamaan. Mulai dari cari jodoh, cari kerja. Nah, jadi sekarang kita ngobrol jujur-jujuran tentang bagaimana sih menavigasi masalah-masalah hidup ini. Yep. Nah, masih di dalam topik tahta versus vokasi ya. Untuk yang lagi cari kerja, nih kita masuk ke episode tentang boundaries atau batasan. Kalau di season sebelumnya boundaries dengan teman. Di season ini kita boundariesnya antara profesional dan pribadi. Dan terutama karena boundaries yang nggak ada itu akan mengundang bahaya nepotisme. Garis bawah ya. Nah, oke, stay tune sama kita. Jadi, ya, ini pertanyaan yang reflektif gitulah ya buat kita-kita. Pernah nggak sih teman-teman merasa kayak, kok kayaknya kerjaan tuh dibawa-bawa ke rumah gitu. Jadi, pekerjaan itu masuk ke ranah pribadi atau mungkin sebaliknya gitu, urusan pribadi ikut dibawa ke tempat kerja. Itu dan lebih jauh lagi kita juga bakal bahas tadi tentang nepotisme yang biasanya tuh berasal dari hal yang kayak gini gitu. Karena keputusan yang harusnya itu terkait dengan lingkungan pekerjaan, terkait dengan perusahaan di mana kita bekerja, itu jadinya dipengaruhin sama personal, kedekatan, hubungan personal lah. Betul. Jadi keputusannya bukan lagi objektif, tapi udah ada unsur-unsur subjektifnya. Gitu. Gimana sih supaya kita tetap profesional dan nggak kejebak sama ketidakadilan, cuma karena nggak bisa jaga batas. Ya. Jadi kita mulai dari realitanya dulu nih. Realitanya yang tentang ini tadi. Iya, jadi kan di dunia kerja kita itu kan tentunya tidak asing ya dengar istilah budaya kekeluargaan. Kenapa kamu ketawa sih, Mbak? Iya, budaya kekeluargaan. Ya enggak sih, Mbak? Ya gitu. Jadi yang di sisi satu bikin hangat. Iya. Tapi di sisi lain bisa bikin batas antara sikap profesional kita dengan kehidupan pribadi kita jadi kabur nih. Gitu. Iya. Karena menurut data statistik dari Jobstreet tahun 2023 itu ada 57% responden merasa promosi di tempat kerja mereka itu dipengaruhi oleh kedekatan pribadi, bukan dari kinerjanya. Bukan merit system, bukan meritokrasi. Tapi jadinya apa sih? Like and dislike. Iya. Jadi kalau bukan pure objektif karena kompetensi kita, kinerja kita, tapi ya itu tadi ada unsur-unsur dia deket sama siapa, sama atasan, sama apa gitu. Dan ini berisiko banget ke nepotisme. Kalau teman-teman pikir nepotisme kayak gini-gini cuma terjadi di instansi pemerintah, ya walaupun iya sih. Tapi jangan salah, di swasta pun aku pun mendengar cerita yang sama gitu dari seorang teman yang kerja di salah satu bank yang paling besar di Indonesia. Itu dan banknya bukan BUMN by the way. Jadi bank yang beneran pure swasta. Private ya, swasta. Itu dia cerita, dia merasa atasannya itu punya junior yang bahkan masuknya setahun lebih di bawah dia.
Tapi atasannya dia itu ya suka hangout sama si anak yang lebih junior ini gitu. Karena tadi ya sering nongkrong bersama atau hangout bersama-sama. Itu. Tapi juga di sisi lain, Mbak, kita juga perlu menyadari, perlu catat juga kalau punya teman dekat di tempat kerja itu juga bukan sesuatu yang salah sebenarnya ya. Iya. Nah, inilah jadi apa ya, kayak ada dilema ya, apa sih? Mendayung di antara dua karang sih. Iya. Bahasanya loh. Benar, tapi itu benar. Maaf ya. Iya gitu. Karena ini betul. Karena menurut salah satu profesor dari Harvard Business School, Dr. Arthur Brooks, itu dia adalah profesor kebahagiaan. Tentang happiness gitu. Jadi menurut Dr. Arthur Brooks ini, punya teman dekat di kantor itu bisa meningkatkan kebahagiaan, engagement, partisipasi di lingkungan kerja, dan bahkan performa. Sebenarnya berarti ada sisi positif ya? Ada sisi positif ya, karena kan pada akhirnya gimana sih kalau kita kan kalau kerja sendirian, itu kan rasanya kayak terisolasi, merasa berjuang sendiri mungkin ya, nggak ada support system. Ya gitu. Tapi teman di tempat kerja itu juga bisa jadi hambatan. Nah, gimana tuh? Makanya harus ada boundariesnya. Gitu. Jadi bukan hanya sebagai sumber kebahagiaan tadi. Iya. Mungkin kita ngeliatnya gini, kalau kita bisa memilih orang-orang yang di sekitar kita yang jadi kolega kita gitu, gimana ya? Karena kan kita juga kan nggak tahu ya siapa orang yang bisa kita percaya, siapa orang yang nggak bisa kita percaya. Kayak Mbak kan pernah cerita yang tentang episode season sebelumnya, bahwa kalau di tempat kerja itu bisa juga MT gitu. Oh ya, makan jadi, teman. Yang tadinya udah dijanjiin promosi, terus tiba-tiba ada yang nyalip gitu. Jadi promosinya diambil sama dia gitu. Yang dikiranya tadinya temennya ternyata nyalip, ngambil promosi yang dia mau gitu. Nah itu juga bisa terjadi gitu. Cuma berarti kan itu jadi pertanyaan, itu teman beneran atau bukan? Berarti kan itu teman palsu gitu. Nah mungkin yang dimaksud Dr. Arthur Brooks ini adalah teman yang beneran bisa dipercaya dan teman yang akhirnya bisa jadi sumber kebahagiaan itu ya di lingkungan kerja, bukan yang malah bisa jadi lawan ya. Tapi ada baiknya juga dengan memberikan batasan ke kehidupan profesional ya. Di sini kan topiknya situasinya adalah lingkungan kerja. Jadi sebenarnya bisa sih kita itu tuh hubungan pertemanan sama hubungan profesionalisme di tempat kerja itu bisa berjalan dengan simultan, berbarengan, asal tadi kita bisa menentukan batasnya kapan kita harus profesional, walaupun sama kolega, katakanlah kolega kita tuh ya teman dekat kita sendiri di tempat kerja tadi ya. Seperti itu, dan kapan bisa santai sebagai teman gitu. Iya benar sih nih. Ini kalau aku ingat-ingat juga sih, kalau boleh sharing, waktu aku kerja di yang salah satu bank itu kan aku ada temen yang kayak kita klop gitu, terus kita jadi suka tapi nggak hangout di luar jam kantor juga sih. Nah itu sih aku jadi ngeliatnya agak kayak aku nyaman banget sama kolega-kolega yang di situ. Terus kita juga kompak. Jadi kita beneran kerja itu sebagai tim. Cuma kita juga nggak yang kayak aku tahu dia pacarnya siapa, aku ikut privasinya ya, kehidupan personalnya tuh tidak terlalu nggak terlalu involve atau dia lagi berantem sama pacarnya atau apa gitu. Aku nggak
aku nggak tahu menau gitu, dan nggak pernah ngomongin itu kita gitu. Tapi waktu kita di kantor, waktu kita lagi kerjain sesuatu, kita benar-benar kayak kompak dan solid gitu, sama-sama mengerjakannya gitu. Ya gitu sih, menurutku sih aku bisa consider ya mereka teman kerja banget gitu. Gitu. Itu sih yang contoh yang aku bisa pakai. Nah, jadi sekarang pertanyaannya itu bukan boleh nggak sih punya teman dekat di tempat kerja? Yes. Tapi gimana ya caranya supaya kedekatan itu nggak bikin keputusan jadi bias atau bahkan jadi menciptakan ketidakadilan? Ya, kayak gitu. Nah, jadi ya kita bahas nih 3 tips praktis yang bisa kamu lakukan untuk menjaga batas antara personal dan profesional tanpa kehilangan relasi yang sehat. Yang pertama, tip pertama, transparansi dalam relasi profesional. Contohnya gimana itu, Mbak? Nah, jadi ini misalkan kamu kerjanya sama, ya itu tadi kamu kerja bareng teman gitu. Kita perlu untuk aware kalau kita nih waktu kita lagi di kantor, kita nih kolega gitu, dan ada ekspektasi yang jelas. Nah, ini khususnya untuk yang mungkin teman-teman yang punya startup atau yang punya yang kerjanya di startup atau yang di konsultan yang baru gitu. Aku sih pernah dengar juga dari orang gitu ya, mereka bikin perusahaan. Terus teman ini yang ngebuka perusahaannya bareng sama teman seangkatannya waktu kuliah. Tapi terus seiring berjalannya waktu, si temennya yang sama dia awalnya kerja bareng di perusahaan ini, temennya itu kayak, gue capek gitu, gue mau take a break gitu. Jadi dia agak kayak keluar. Nah, jadi si founder original ini dia nge-hire orang baru dong gitu. Nah, cuma meskipun dia nge-hire orang baru yang sekarang mengambil posisinya si temannya ini tadi, itu si temannya tadi itu masih suka kayak ikut campur gitu. Nah, jadi di situ harus kayak, ya lo memang temen gue, lo memang dulu membangun bersama-sama, tapi sekarang kamu udah nggak di sini lagi gitu. Jadi harus ada kayak batasan itu gitu. Dan mungkin waktu lagi punya perusahaan bareng dengan teman atau bareng saudara, itu harus didefinisikan dengan jelas gitu. Gitu. Ya bisa dimulai, ya memang dimulai dengan komunikasi yang terbuka dan transparan ya, itu penting banget. Jadi karena itu kunci mencegah salah paham. Sebenarnya seperti itu. Terus juga jangan asumsi karena udah dekat jadi kayak akan berjalan mulus atau dia akan bisa berkompromi dengan kita, seperti itu. Karena ya justru relasi dekat tapi tanpa batas ini tuh malah bisa bikin ekspektasi tuh jadi abu-abu, jadi blur, nggak jadinya merusak, bisa jadi merusak hubungan. Gitu loh, blur aja gitu. Ini jadinya baik apa enggak gitu kan. Sama aja kayak yang soal minjem uang juga kan. Sama ya itu tadi memang mungkin dengan pikiran kita, oh dia temen gue kok, gue percaya kok sama dia gitu. Tapi terus mungkin tips konfrontasi ke teman yang kita bahas di season 1 kemarin bisa digunakan juga nih sebagai cara memulai komunikasi yang transparan supaya bisa tahu batas profesional dan personal, seperti itu. Betul. Sekarang tip kedua. Pisahkan feedback personal dan profesional. Ini sebenarnya ada jebakan yang paling umum yang biasanya terjadi ya. Kayak baper ketika dikritik teman sendiri. Atau ya sebaliknya lah. Terus juga nggak berani negur orang yang deket karena takut jadi dijauhi, jadi rusak hubungannya lah tadi itu. Bener banget sih nih. Iya. Ini aku perhatiin
ya sering terjadi di kita. Karena ya itu tadi kita cenderung menghindari konfrontasi ya. Ya. Dan kalau kita kayak gitu kerja sama teman atau kerja atau kita di kantor terus udah lama di kantor itu, terus kita ya kalau udah lama di satu kantor kan pasti lama-lama menjalin relasi kan sama kolega-kolega. Terus jadi kayak oh nggak enak ini kalau negur si ini gitu. Itu susah sih ya kalau orang udah takut konfrontasi tuh. Ya itulah konsekuensinya, ya jadinya membuat batasan hubungan jadi tidak jelas dan malah sebenarnya sih kalau nggak berani konfrontasi ya jadinya capek di kita aja sih, ya nggak sih Mbak? Maksudnya kalau kita takut negur hanya karena itu, ya kan jadinya seharusnya kita bisa ambil tindakan tapi kita jadi gimana? Misuh-misuh di belakang doang. Iya sih, itu juga itu gara-gara kayak gitu jadi jeleknya bisa jadi misuh-misuh. Mungkin ada yang terima-terima aja, maksudnya terima-terima tuh gini loh, dia ya udahlah nggak enak tapi ya udah dia kayak telan sendiri gitu loh, mendem aja. Ya itu capek sendiri sih dia kan, jadi kayak dia malah ngerasa sering nggak enakan terus. Tapi ya ada yang nggak enakan ngomong langsung tapi malah jadi misuh-misuh di belakang. Nah itu juga itu juga contoh juga yang bisa sebenarnya malah bisa jadi merusak hubungan nantinya loh gitu. Iya. Dan sebenarnya kan justru relasi yang sehat, yang ya tadi kita bisa berani konfrontasi yang baik, yang benar ya, maksudnya yang sehat, terus kok ya supaya komunikasinya tadi transparan, itu tuh malah cara ya emang susah sih, tapi sebenarnya itu cara paling utama bisa profesional, bisa mempunyai batas yang sehat dalam hubungan kehidupan profesional sama personal sih sebenarnya gitu. Nah mungkin selain kayak ini kan memisahkan feedback personal dan profesional gitu ya. Jadi kayak kalau ditegur, memang kamu ditegur gitu karena sesuatu, ya jangan anggap itu menegur kamu sebagai orang gitu loh. Jadi kayak sebagai orang, iya misalnya sebagai temennya, manusia individu, oke. Atau kalau misalkan bukan teman pun gitu, misalkan kamu ditegur sama bos gitu, bosnya negur, kok lelet banget sih lo ngerjain ini gitu, misalkan dibilang gitu, ya udah ya kamu jangan dianggapnya dia ngatain gue lelet, dia ngatain gue nggak bisa kerja gitu, bukan ke situ mikirnya, tapi lebih kayak ke oh dia nih perlu kerjaan gue cepet sebenarnya gitu, dia perlu cepet-cepet, ya gue juga yaudah coba gue kerjain secepatnya lah gitu, jangan terus langsung baper dituntut diminta ini terus jadinya kayak udah gue nggak mau ngerjain lagi, dia ngatain gue, ya jangan kayak gitu. Berarti sebenarnya penting ya untuk melihat kritik di sini ya, misalkan dapat feedback negatif ya mungkin bisa kita lebih spesifikkan, karena kalau feedback positif kan menyenangkan hati. Ya toh. Jadi di sini kata kita lebih ke fokus feedback negatif. Misalnya dikritik ya penting juga kita memvalidasi itu misalnya memang valid secara profesional, memang tadi kayak Mbak bilang ya, misalkan kalau katakan atasan kita ngomong kita lelet, kita harus ngevalidasi itu, oh ya mungkin ternyata beliau butuh cepet kali ya, tapi memang saya yang lambat, tapi emang saya lagi lambat lah saat itu. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk nggak langsung baper sebenarnya. Penting langsung bisa divalidasi secara profesional. Konteksnya kembali lagi ketika misalkan dimarahin terkait pekerjaan ya juga ya belajarlah masing-masing, kita bersama-sama belajar memvalidasi itu secara profesional. Betul. Itu terus juga ya kalau misalnya kita sebagai orang yang menjadi orang yang memberikan feedback negatif, kita pun juga harus menggunakan bahasa yang jelas dan juga yang fokusnya pada pekerjaan. Ya kalau kita harus mengkritik karena pekerjaannya ya kritiklah objektif karena hasil pekerjaannya. Bahasanya juga jelas seperti itu. Ya tadi aku ngasih contohnya mungkin bosnya juga kayak lelet sih gitu. Emosi kali. Elonya yang lelet. Tapi
mungkin harusnya wording yang lebih tepat Wordingnya gitu. lebih tepatnya. Bisa nggak sih sekarang juga selesai ini gitu. Iya. Selesai ini sekarang juga. Ayo. Iya, Gitu. misalnya seperti itu. Ngomongnya gitu. Kenapa kamu, atau mungkin kenapa kok kamu nunda nyelesain ini dari kemarin? Ya. Saya bahasanya lebih halus lah mungkin, Ya. atau ya lebih jelas aja sih. Kritik boleh sebenarnya, cuma ya juga bukan ngata-ngatain juga sih baiknya gitu. Nah, itu tips kedua. Yang terakhir. Yang terakhir, sadari peranmu dan tetap profesional meski dekat. Nah, Yang ini berat sih. Ini yang berat. ya, ini terutama kalau yang dalam konteks nepotisme itu tadi ya. Karena kita perlu jujur ya sama Diri sendiri. diri sendiri, sama apa sih sebenarnya peran kita di kerjaan itu, di kantor itu. Gitu. Kalau karena aku ya itu jujur aja sih dari pengalaman yang instansi itu, kelihatan banget gitu kalau dia orang yang deket sama atasan. Ya oke. Dia bisa pakai mobil dinas buat jalan-jalan dia sendiri. Dia bisa pakai fasilitas kantor untuk Keperluan sendiri ya, untuk keperluan pribadi gitu. Padahal sebenarnya kan ya fasilitas kantor kan untuk urusan dinas dong seharusnya, bukan untuk dia jalan-jalan pribadi atau untuk memfasilitasi keluarganya dia gitu. Jadi itu yang masih bahaya banget sih, sayangnya gitu. Dan itu semuanya hanya karena orang ini dekat dengan atasan. Kayak tadi ya, tadi kan di awal Mbak bilang membawa pekerjaan ke rumah atau hal-hal rumah ke pekerjaan. Yes. Misalkan nih, misalnya kita kerja kebetulan bareng sama pasangan ya, atau saudara atau apa, atau ya masih ada relasi lah deket sama kita. Ya juga bukan berarti kita bisa membawa emosi kita yang misalkan kita di luar kerja, kita sebenarnya lagi tidak rukun, lagi berdebat akan sesuatu, terus kita ikut-ikutan bawa pas meeting karena kebetulan kita kerjanya bareng gitu. Itu juga ya tetot gitu loh. Iya, benar banget nih. Itu yang bentuk Iya, satu lagi bentuk. yang aku present itu adalah bahwa kalau urusan kantor dibawa ke rumah, seperti misalkan pekerjaan itu dibawa ke rumah, terus jadi kerja sampai weekend juga masih kerja gitu. Jadi terus si orang ini mungkin jadi merasa karena gue sudah memberikan ruang pribadi gue, rumah tempat tinggalku ini untuk pekerjaan, jadi kantor ini pun harus bisa memfasilitasi kehidupan pribadiku gitu. Iya, ya akhirnya tadi praktisnya ada yang kayak gitu kan, misalkan jadi pakai fasilitas kantor tapi buat kebutuhan pribadi hanya karena dia sering membawa kehidupan pekerjaannya ke rumah ya itu tadi. Jadi dia pun memanfaatkan pekerjaannya untuk kehidupan pribadinya. Jadi Itulah. praktisnya mungkin sulit ya langsung diterapin, tapi kita bisa sebutkan aja di sini kayak contohnya kayak tetap datang tepat waktu meskipun atasannya teman sendiri. Situasinya misalnya seperti itu satu. Atau kalau bisa dipakai kayak mindset, kan kita waktu ngebahas tentang boundaries, episode boundaries kan ada boundaries waktu. Oh iya benar. Boundaries relasional itu. Iya. Nah, misalkan kalau boundaries waktu, misalkan jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. 4 sore. Ya udah, datang ke kantor jam 8 on time ya, nggak usah nganggep oh gue deket sama bos gitu, gue jadi semau-maunya datang kantor. Enggak, datang jam 8, jam 4 tank, ya udah waktunya pulang gitu, dan kerjaan tinggal aja nah batasan fisik, nah ini batasan fisik kan, kerjaan untuk kantor ya ditinggal di kantor gitu. Boundaries fisik, boundaries waktu, terus boundaries emosional. Itu bisa diterapin juga di sini namanya. Namanya juga kita sedang membuat boundaries.
di kehidupan pekerjaan Gitu. terus juga ya jangan anggap kedekatan itu sebagai jaminan perlakuan spesial gitu. Nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial banyak ya. Iya. Gitu. Iya kalau memang spesial. Kalau ternyata yang MT tadi. MT. Kayak gitu yang makan teman itu. Atau kadang gini juga loh Mbak. Ini loh Mbak yang aku cerita tadi yang satu oknum tadi itu dekat sama atasan. Ya. To certain extent dia itu juga jadi sering di-violate boundaries-nya oleh atasanku. Oke. Jadi atasan Atasan dia. kami ya gitulah ya. Saat itu. Nah, karena si atasan kami waktu itu tuh juga jadi sukanya kayak minta dia datang ke rumahnya, kayak mengharapkan si oknum ini tadi selalu available untuk si atasan. Iya kan? Nah, jadinya dia pun juga, aku pun jadi ngeliatnya agak kesian gitu ya, karena jadi kehidupannya dia cuma untuk orang tersebut itu. iya nge-serve si atasannya itu aja. Jadi kan ya gitulah Ya. Tidak jaminan. itu ya menyempitkan kehidupannya dia gitu aja lah Ya. aku ngeliatnya. Jadi ya itu. Jadi karena semakin kamu sadar sama posisi dan juga peranmu, maka semakin juga kamu menjaga integritas dan orang lain juga bisa lebih menghormati kamu, menghormati kita sebagai individu. Betul. Betul. Kalau udah nggak hormat kan ya jadi udah semau-maunya. Ngomongnya tadi lah, salah satunya tadi yang jadi kayak space pribadinya jadi dihimpit. Dihimpit. Nah, sekarang bagaimana nih kita melihat melalui firman Tuhan untuk episode kali ini tentang boundaries, yaitu di Amsal pasal 24 ayat 23. Jadi juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Nah, kan Ini pengingat seperti apa nih Mbak? jadi kan memandang bulu dalam penghakiman itu kan berarti ngelihat ini orang siapa sih, ini orang statusnya apa sih, ini orang koneksinya kemana sih gitu. Jadi janganlah hanya karena ini temennya si bos, ini sohib gua banget nih gitu, terus kita jadi kayak kita membuat keputusan yang jadi nggak objektif, yang jadi tidak adil. Tidak adil ya. Dia itu refleksi kita. Dan kalau kamu sekarang nih lagi ngerasa kewalahan gitu ya, karena hidupmu agak campur aduk antara pekerjaan, pribadi, kayak orang-orang kantor tahu tentang historimu berantem sama pacarmu sejauh apa. Itu terjadi ya? Terjadi Mbak, ada juga aku yang kayak gitu, akhirnya anaknya depresi. Iyalah, soalnya kan itu juga nih, aku bahaya. banyak banget aku pengalaman di sini ya. Jadinya anaknya depresi, jadi ngilang dari kantor berapa tahun gitu. Karena orang-orang kantor udah tahu semua cerita kehidupan percintaannya gitu. Nah itu kan, jadi saatnya kamu untuk pause gitu. Coba di stop lah dulu itu oversharingnya mungkin gitu. Dan evaluasi, lalu tata ulang deh batasan itu gitu deh ya. Jadi nggak kerasa ini Mbak, kita sudah di penghujung episode kali ini. Jadi untuk supaya tidak ketinggalan episode yang akan datang dan juga mau nonton lagi episode yang sudah tayang, jangan lupa subscribe Pengalu Ruang Tamu ya. Yes. Nah, kalau kamu belajar sesuatu yang baru, ingat juga di like ya. Karena like kamu pasti berarti banget buat kita. Sama kalau ada pengalaman, sharing pengalaman, atau mau feedback, kasih feedback buat kita nih di episode untuk topik ini juga boleh. Atau nih misalkan apa sih tantangannya kamu menjaga batas profesional dan pribadi?
Ya. Apa kamu ada kolega yang kepo luar biasa misalkan gitu kan? Atau ada saudara yang bolak-balik masukin gue ke perusahaan lo dong gitu. Apa sih gitu biasanya apa sih tantangan kamu yang paling berat gitu untuk menjaga batasan ini? Gitu deh. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngobrolin topik yang gak kalah seru hanya ada di Ruang Tamu.